Halo, saya Marjorie. Selamat datang kembali di Nafas Intim, tempat kita tidak pernah menutup mata pada kebenaran tentang kesehatan pria, khususnya kesehatan seksual. Bapak-bapak sekalian, pernahkah Anda mendengar mitos bahwa masturbasi berlebihan bisa merusak prostat? Fakta medis justru berkata lain. Penelitian besar dari Harvard mencatat, pria yang berejakulasi rutin, minimal 21 kali per bulan, punya risiko kanker prostat 33% lebih rendah dibandingkan mereka yang jarang. Artinya, bukan masturbasi yang merusak prostat, melainkan pola makan dan gaya hidup sehari-hari yang diam-diam melemahkan vitalitas kita. Yang sering terabaikan adalah satu molekul kecil bernama nitrik oksida, NO. Molekul inilah kunci aliran darah ke penis yang menentukan kuat tidaknya ereksi. Sayangnya, setelah usia 50 tahun, produksi NO alami menurun drastis, ditambah kebiasaan kita makan gorengan, sambal asin, mie instan, atau minuman manis. Kombinasi ini membuat pembuluh darah kaku, aliran darah melemah, dan ereksi semakin sulit. Hari ini saya akan bongkar 5 makanan yang paling sering mengganggu nitrik oksida pria Indonesia usia 50-70 tahun, supaya Bapak tahu mana yang harus dikurangi demi menjaga prostat dan kejantanan hingga usia senja. Bapak-bapak sekalian, mari kita luruskan satu hal penting. Di masyarakat kita, masih banyak yang percaya bahwa sering masturbasi bisa merusak prostat atau bahkan memicu kanker. Kekhawatiran ini wajar, karena topik seksual jarang dibicarakan secara terbuka, apalagi di usia kita. Tapi ilmu pengetahuan berkata lain. Studi besar dari Harvard Health Professionals Follow-up Study yang melibatkan lebih dari 30.000 pria menunjukkan fakta mengejutkan. Pria yang berejakulasi lebih sering, setidaknya 21 kali sebulan justru, memiliki risiko kanker prostat 33% lebih rendah dibanding pria yang hanya 4-7 kali sebulan. Penelitian serupa di Australia pun menguatkan, dengan temuan penurunan risiko sekitar 36% pada pria yang ejakulasi rutin. Apa artinya? Masturbasi dalam batas wajar tidak merusak prostat. Sebaliknya, ejakulasi membantu membersihkan kelenjar prostat dari zat sisa metabolisme dan karsinogen yang bisa menumpuk. Bisa dibilang, prostat kita dibersihkan secara alami melalui ejakulasi. Namun Bapak perlu ingat, faktor utama yang meningkatkan risiko kanker prostat tetaplah usia, faktor genetik, dan kadar hormon androgen yang tinggi. Itu sebabnya, walaupun masturbasi tidak merusak, menjaga pola makan, tekanan darah, kadar gula, serta rutin cek kesehatan jauh lebih penting untuk melindungi prostat. Bayangkan begini, tubuh kita bagaikan mesin. Masturbasi itu seperti fungsi, pembersihan, rutin, tapi bahan bakar dan oli mesin tetap ditentukan oleh makanan yang kita konsumsi setiap hari. Kalau bahan bakarnya buruk, terlalu asin, terlalu berminyak, atau penuh gula, maka sistem aliran darah dan kesehatan prostat tetap akan rusak, meski mesin dibersihkan berkali-kali. Bapak-bapak sekalian, sekarang kita masuk ke inti persoalan, nitrik oksida, atau sering disebut NO. NO bukanlah obat, melainkan molekul alami yang tubuh kita hasilkan setiap hari. Tugasnya sederhana tapi vital, membuka dan melebarkan pembuluh darah. Ketika Bapak terangsang, NO dilepaskan dari saraf dan dinding pembuluh darah di penis. Efeknya, darah mengalir deras, jaringan ereksi terisi penuh, dan muncullah ereksi yang sehat. Masalahnya, seiring bertambahnya usia, produksi NO menurun tajam. Ditambah lagi gaya hidup kita, tekanan darah tinggi, kolesterol berlebih, gula darah tinggi, hingga kebiasaan merokok, semuanya merusak endotel, yaitu lapisan tipis di dalam pembuluh darah tempat NO bekerja. Kalau endotel rusak atau pembuluh darah sudah kaku karena aterosklerosis, NO tidak bisa menjalankan tugasnya. Akibatnya, aliran darah ke penis terhambat. Dampaknya, ereksi menjadi lemah, lama, atau bahkan gagal total. Inilah yang disebut disfungsi ereksi. Dan yang perlu diingat, disfungsi ereksi seringkali bukan sekadar masalah seksual, melainkan tanda awal penyakit jantung atau gangguan pembuluh darah serius lainnya. Ada faktor lain yang memperparah, hipogonadisme, atau penurunan hormon testosteron. Kalau testosteron rendah, tubuh makin sulit merespons NO. Jadi, tanpa kombinasi testosteron yang cukup dan NO yang sehat, mustahil ada ereksi yang kuat dan tahan lama. Jika Bapak ingin menjaga vitalitas, jangan hanya mengandalkan obat kuat. Kunci sebenarnya adalah merawat nitrik oksida lewat pola hidup sehat,
nutrisi yang tepat, dan menghindari makanan yang merusak pembuluh darah. Bapak-bapak usia 60 tahun ke atas, kita sudah tahu bahwa nitrik oksida, NO, adalah kunci pembuka pembuluh darah ke penis. Tanpa NO yang cukup, darah tidak bisa masuk dengan lancar, dan ereksi pun jadi lemah. Sayangnya, ada beberapa makanan sehari-hari yang diam-diam justru merusak kerja NO ini. Mari kita bedah satu persatu. 1. Makanan olahan tinggi garam. Mie instan, ikan asin, atau makanan kaleng memang praktis dan enak. Tapi garam berlebih membuat tekanan darah naik dan pembuluh darah menyempit. Begitu pembuluh menyempit, NO tidak bisa lagi membuka jalan darah menuju penis. Kurangi makanan instan dan asin. Gunakan bawang putih, jahe, atau rempah Nusantara sebagai pengganti rasa asin berlebihan. 2. Makanan tinggi lemak jenuh. Gorengan, sate kambing berlemak, ayam goreng, atau makanan bersantan. Lemak jenuh dan trans meningkatkan kolesterol jahat, LDL. Kolesterol ini menempel di dinding arteri, membuat pembuluh makin kaku, aterosklerosis. Kalau arteri ke jantung saja bisa tersumbat, maka aliran ke penis pun pasti terganggu. Kurangi gorengan, pilih masakan rebus, kukus, atau panggang. Minyak sehat seperti zaitun atau kelapa boleh dipakai secukupnya. 3. Makanan dan minuman manis. Kue basah, teh manis, kopi gula, atau minuman bersoda. Gula berlebih membuat tubuh gemuk, gula darah naik, dan akhirnya diabetes. Diabetes merusak pembuluh darah kecil, mikrovaskuler, termasuk yang memberi suplai ke penis. Akibatnya, meski tubuh masih memproduksi NO, pembuluh darahnya tidak merespons dengan baik. Batasi gula tambahan. Pilih buah segar atau jus tanpa gula, atau kacang tanpa garam sebagai cemilan. 4. Produk kedelai berlebihan. Tahu dan tempe adalah kebanggaan kita, sehat bila dikonsumsi wajar. Tapi penelitian menunjukkan, kalau dikonsumsi berlebihan setiap hari dalam jumlah besar, kedelai bisa menurunkan testosteron. Testosteron rendah, gairah menurun dan ereksi makin sulit. Nikmati tahu tempe secukupnya, tapi tetap variasikan protein dari ikan, telur, atau daging tanpa lemak. 5. Minuman beralkohol. Walaupun jarang jadi budaya besar di Indonesia, sebagian pria tetap mengonsumsinya. Alkohol berlebih merusak hati, saraf, dan pembuluh darah. NO tidak bisa bekerja dengan benar, aliran darah lemah, dan risiko disfungsi ereksi melonjak. Di usia ini, lebih baik hindari alkohol sama sekali. Ganti dengan air putih, teh hijau, atau jus buah segar. Kelima makanan ini sama-sama merusak endotel, lapisan tipis di pembuluh darah tempat NO bekerja. Kalau endotel rusak, NO tidak bisa membuka jalannya, aliran darah melemah, dan ereksi pun ikut terganggu. Itulah sebabnya, banyak pria dengan hipertensi atau diabetes sering mengeluh ereksi makin sulit seiring waktu. 1. Realitas kesehatan di usia 50-70 tahun. Bapak-bapak sekalian, kita tidak bisa menutup mata bahwa setelah melewati usia 50 tahun, risiko penyakit metabolik meningkat tajam. Hipertensi, kolesterol tinggi, dan diabetes bukan lagi istilah asing, tapi sudah menjadi bagian dari keseharian banyak pria seusia kita. Masalahnya, kondisi-kondisi ini bukan hanya menyerang jantung atau ginjal, tetapi juga sangat memengaruhi aliran darah ke organ vital. Dengan kata lain, stamina seksual dan ereksi kita sangat ditentukan oleh cara kita makan dan hidup sehari-hari. 2. Budaya makan khas Indonesia, nikmat tapi berbahaya. Saya tahu, makanan kita luar biasa lezat. Sambal, ikan asin, gorengan di pinggir jalan, mie instan yang praktis. Semua itu menjadi bagian dari budaya kita. Namun di balik rasa nikmat, ada bahaya tersembunyi. Garam tinggi membuat tekanan darah melonjak. Gorengan syarat minyak trans mempercepat pengerasan pembuluh darah, gula berlebihan dalam kopi atau teh manis harian memperparah diabetes. Dan jangan lupa, banyak dari kita yang masih merokok setelah makan, seolah-olah itu ritual. Padahal, kombinasi semua kebiasaan ini merusak endotel, lapisan tipis di dinding pembuluh darah, tempat nitrik oksida bekerja. Ketika endotel rusak, oksida nitrat tidak bisa lagi membuka pembuluh darah, dan hasilnya adalah aliran darah yang semakin terbatas, bukan hanya ke jantung dan otak, tapi juga ke penis. 3. Dampak langsung terhadap ereksi dan kesehatan umum. Kalau dibiarkan,
Aliran darah yang terganggu akan menyebabkan ereksi makin lemah, lambat, bahkan gagal. Kondisi ini dikenal sebagai disfungsi ereksi. Tetapi perlu digarisbawahi, disfungsi ereksi bukan hanya soal seks. Ia seringkali menjadi alarm dini bahwa pembuluh darah di seluruh tubuh sudah bermasalah. Banyak pria baru sadar ada penyakit jantung ketika sudah terlambat, padahal tubuh sudah memberi sinyal sejak ereksi melemah. 4. Pentingnya kontrol dan perawatan sehari-hari. Itulah sebabnya, mulai sekarang Bapak tidak boleh menunggu gejala berat. Kontrol kesehatan rutin adalah kunci. Periksa tekanan darah, gula, dan kolesterol setidaknya setahun sekali. Tambahkan olahraga ringan ke rutinitas. Jalan pagi, senam bersama, atau bersepeda santai 20-30 menit. Ingat, tubuh yang aktif menjaga pembuluh darah tetap lentur, sehingga bisa bekerja dengan baik. Tidur cukup juga tidak kalah penting. Tubuh yang kurang istirahat tidak mampu memproduksi hormon testosteron dan nitrik oksida dengan optimal. Stres yang tidak terkelola pun bisa memperburuk kondisi ini. 5. Meluruskan mitos secara empatik. Saya juga paham, banyak pria seusia kita masih merasa tabu membicarakan masturbasi. Tidak sedikit yang percaya mitos bahwa masturbasi bisa merusak prostat. Tapi sains jelas berkata sebaliknya. Ejakulasi dalam batas wajar justru melindungi prostat. Bayangkan tubuh kita seperti mesin. Nitrik oksida adalah pelumas alami pembuluh darah. Tanpa pelumas, mesin cepat panas dan macet. Sama halnya, tanpa yang cukup, darah tidak bisa mengalir lancar ke penis. Jadi, masalah sebenarnya bukanlah masturbasi, melainkan makanan dan gaya hidup yang merusak pembuluh darah sehingga tidak bisa bekerja. Bapak-bapak, kita tidak bisa mengubah usia, tapi kita bisa mengubah gaya hidup. Kurangi garam, gula, dan gorengan. Hindari rokok dan alkohol. Perbanyak buah, sayur, ikan, dan air putih. Rutin olahraga dan tidur cukup. Dengan langkah sederhana ini, Bapak bukan hanya menjaga ereksi, tapi juga melindungi jantung, otak, dan prostat sampai usia senja. Bapak-bapak sekalian, mari kita simpulkan. Masturbasi tidak merusak prostat. Justru, penelitian menunjukkan ejakulasi rutin bisa menurunkan risiko kanker prostat. Namun, musuh terbesar kita bukanlah itu, melainkan gaya hidup sehari-hari. Terlalu banyak garam, lemak jenuh, gula, dan alkohol yang diam-diam merusak pembuluh darah, melemahkan oksida nitrat, dan akhirnya memicu disfungsi ereksi. Kabar baiknya, semua ini bisa dicegah. Mulailah dengan langkah sederhana. Kurangi mie instan, gorengan, gula berlebih, dan minuman keras. Ganti dengan makanan segar, rendah lemak, dan kaya serat. Dan bila Bapak merasakan keluhan ereksi atau gejala prostat, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Dengan pola hidup yang tepat, Bapak bisa menjaga kesehatan prostat, menjaga kejantanan, dan tetap menikmati kehidupan seksual hingga usia senja. Kalau menurut Bapak video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar agar lebih banyak pria Indonesia terbantu dengan informasi ini. Dan pastikan Bapak ikuti terus channel ini, karena di video berikutnya saya akan membahas makanan yang justru bisa meningkatkan nitrik oksida secara alami dan membantu mengembalikan kekuatan ereksi. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap sehat, tetap kuat, dan tetap percaya diri.